Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, kamu tentu sudah tahu bahwa pasar saham Indonesia pada beberapa waktu terakhir ini cukup mencemaskan. Karena banyak saham besar harganya turun signifikan, IHSG sendiri hingga video ini dibuat masih turun 2,8% dan berada pada angka 6.881. Padahal jika kita ingat beberapa waktu yang lalu, katakanlah 1-2 tahun yang lalu saat IHSG mengalami kenaikan sangat luar biasa, banyak orang yang memiliki optimisme terhadap pasar saham Indonesia. Tapi kini dalam kira-kira 1 tahun terakhir ini IHSG mengalami penurunan. Bahkan jika kita lihat secara year to date, di tahun 2025 masih turun sekitar 2,8% dan dalam 1 tahun terakhir masih turun 3,4%. Apakah memang pasar saham Indonesia mengkhawatirkan? Memang tidak bisa dipungkiri banyak sentimen-sentimen yang membuat pasar saham kita menjadi kurang menarik. Dan kamu bisa baca dari berbagai media sosial, ada beberapa influencer yang dulunya fokus ke saham, kini sudah berpindah ke kripto, kini sudah berpindah ke saham Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Karena memang pasar saham Indonesia terlihat kurang menarik dari segi return dalam beberapa waktu terakhir ini. Kamu bisa lihat IHSG sendiri masih mencatatkan angka yang minus. Nah, jika kita lihat dari sisi probabilitasnya, dalam 10 tahun terakhir sebenarnya IHSG lebih cenderung mengalami kenaikan pada bulan Juli. Bisa kamu lihat pada tahun 2016 hingga tahun 2024 secara bulanan tidak pernah mengalami penurunan. Tapi sayangnya hingga video ini dibuat, pada awal Juli tahun 2025 IHSG masih minus. Kita lihat saja hingga akhir bulan Juli ini, apakah IHSG mampu menghasilkan angka yang positif atau justru memecahkan rekor yang sudah pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, di mana selalu mengalami kenaikan di bulan Juli. Bisa kamu lihat juga di tahun 2025, IHSG masih mencatatkan angka yang minus. Dan ini berarti merupakan suatu anomali, karena jika kamu lihat lagi dalam jangka waktu yang panjang, IHSG itu cukup jarang mengalami minus 2 tahun berturut-turut. Tapi kembali lagi, ini masih data hingga awal Juli. Kita harus menunggu data hingga akhir Juli untuk menentukan untuk data bulanannya, dan kita harus menunggu data hingga akhir Desember untuk menentukan data setahunnya. Nah, sebenarnya dengan kondisi seperti ini kita bisa melihatnya dari dua sisi yang berbeda. Sisi yang satunya kita melihat hal ini sebagai suatu ancaman atau sebagai suatu ketidakpastian, di mana mereka yang yakin dengan hal tersebut biasanya akan wait and see terlebih dahulu, tidak mau masuk terlalu banyak atau ambil posisi terlalu banyak, tidak melakukan DCA dulu, melakukan pengalihan aset ke instrumen yang lebih aman dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain, ada juga orang yang melihat hal ini sebagai suatu kesempatan, di mana mereka melihat banyak saham bagus harganya mengalami penurunan signifikan, dan ini merupakan kesempatan yang cukup jarang terjadi. Sehingga mereka memanfaatkan hal ini untuk melakukan dollar cost averaging pada rentang harga tertentu agar memperoleh harga saham yang lebih rendah untuk saham-saham yang mereka miliki. Terlepas dari kamu berada pada sudut pandang yang mana, yang jelas saya selalu mengingatkan bahwa dua sisi ini memiliki sisi plus dan minusnya masing-masing. Contohnya, orang-orang yang masih wait and see terlebih dahulu, orang-orang yang belum masuk ke pasar saham, sisi plusnya mereka sudah aman jika ternyata di masa depan harga saham mengalami penurunan yang lebih drastis lagi. Tapi sebaliknya, sisi minusnya apabila ternyata nanti harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat luar biasa, mereka hilang kesempatan untuk mendapatkan saham-saham bagus pada harga yang relatif lebih rendah. Nah, tapi sebaliknya lagi, orang-orang yang melakukan dollar cost averaging yang memanfaatkan situasi ini ada sisi plusnya juga, di mana apabila harga sahamnya mengalami kenaikan, mereka sudah memiliki barang pada harga yang relatif lebih rendah. Tapi ada sisi minusnya juga, apabila ternyata harga saham turun lebih signifikan lagi, mereka bisa saja mengalami floating loss yang jauh lebih besar. Kamu berada pada kubu yang mana? Apakah menganggap ini sebagai suatu ancaman atau menganggap ini sebagai suatu peluang? Terlepas dari kamu berada pada sisi yang mana, yang jelas memang secara realita kita bisa melihat pasar saham Indonesia menjadi kurang menarik dalam 1 tahun terakhir ini. Tentu saja sebagai pemegang saham, sebagai investor retail, kita berharap Bursa Efek Indonesia menerbitkan kebijakan-kebijakan yang tentunya bisa membuat pasar saham menjadi semakin bergairah, dana besar bisa masuk kembali ke Indonesia, orang-orang yang saat ini sudah tidak lagi berada di pasar saham Indonesia bisa kembali lagi, harga saham bisa mengalami kenaikan, perusahaan-perusahaan bisa menghasilkan kenaikan laba, dividen bisa semakin besar, dan lain sebagainya. Itu merupakan hal-hal yang kita harapkan, di mana dengan adanya kemajuan pasar modal suatu negara diharapkan tentunya akan berdampak kepada perekonomian negara tersebut. Karena banyak orang bisa memperoleh keuntungan, banyak orang bisa menikmati hasil dari investasi mereka, dan lain sebagainya.
Nah, jika kita mengambil contoh salah satu saham yang sangat terkenal, yang sangat powerful, memiliki market cap yang luar biasa, dan tentunya kinerja yang cemerlang, contohnya adalah saham BBCA. Kamu tentu tahu bahwa saham ini sangat terkenal dengan konsistensinya, dengan brand image-nya yang sangat kuat, dengan efisiensi, dengan pencapaian laba yang sangat besar, dengan manajemen yang berkualitas, dan lain sebagainya. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa sejak tahun 2004 hingga tahun 2025, saham ini secara tahunan hanya pernah turun 2 kali. Yang pertama ada tahun 2008 yang turun sekitar 10,9%, dan tahun 2025 yang hingga bulan Juli ini turun sekitar 10,10%. Nah, selain 2 tahun tadi, jika kamu lihat sejak tahun 2004 hingga tahun 2025, mereka selalu mencatatkan positif atau kenaikan harga saham secara tahunan jika dilihat dari data yang ada di aplikasi Stockbit ini. Nah, pertanyaannya, apakah kondisi tahun 2025 ini memang sangat mengkhawatirkan sama seperti tahun 2008 sehingga saham sekelas BCA pun harganya bisa mengalami penurunan? Kamu bisa lihat bahkan di tahun 2020 saat terjadi krisis ekonomi, harga saham BCA masih mampu naik 1,12% secara tahunan, padahal sempat mengalami koreksi 12% di bulan Maret dan 13% di bulan September. Kita tunggu saja hingga akhir tahun 2025 ini seperti apa. Yang jelas saham sekelas BBCA sendiri pun tidak kebal dari kondisi yang ada di tahun 2025 ini, di mana banyak saham besar harganya mengalami penurunan dengan sangat signifikan. Padahal seperti yang kamu tahu, BCA ini sendiri memecahkan rekor di mana menghasilkan laba yang paling besar di Indonesia, setidaknya hingga Q1 tahun 2025. Labanya bahkan melebihi laba BRI dan Mandiri. Kamu tentu tahu bahwa dulunya laba BRI ini lebih tinggi dibandingkan BCA, tapi kini laba BRI sudah berada di posisi ketiga hingga periode laba bulan Mei tahun 2025. Posisi pertama diduduki oleh BCA dan kedua diduduki oleh Bank Mandiri. Setidaknya berdasarkan data yang ada hingga video ini dibuat. Nah, dengan kondisi seperti tadi, dengan kinerja yang masih cemerlang, dengan brand image yang kuat, dengan prospek yang sangat menarik dari Bank BCA ini sendiri, ternyata harga sahamnya masih mengalami penurunan hingga bulan Juli tahun 2025. Nah, itu menjadi bukti bahwa memang pasar saham kita mengalami tantangan yang cukup besar di tahun 2025 dan tahun 2024. Sehingga bank sekelas BCA pun masih menghasilkan penurunan harga saham di tahun 2025. Memang harga saham itu terbentuk oleh 2 faktor saja, yaitu permintaan dan penawaran. Dan tidak ada hubungannya langsung terkait kinerja perusahaan. Memang kinerja perusahaan itu bisa menjadi trigger untuk orang melakukan pembelian ataupun penjualan. Tapi pada intinya harga saham itu terbentuk dari permintaan dan penawaran saja. Nah, dengan berbagai kondisi ini, kita lihat saja hingga akhir tahun 2025 ini nanti seperti apa. Yang jelas saya pribadi selalu berharap yang terbaik untuk pasar saham kita. Tapi dengan kondisi seperti ini, saya pribadi adalah orang yang cenderung melihat dari sisi peluangnya. Memang tidak ada jaminan di masa depan pasar saham akan terus naik, tapi tidak ada salahnya untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada. Bukankah pada tahun 2020, tahun 2015, tahun 2008 dan lain sebagainya, pasar saham kita juga pernah mengalami penurunan yang sangat signifikan? Jika di masa lalu mereka mampu bangkit, kenapa di tahun 2025 ini mereka tidak mampu bangkit? Tentu saja ini tidak menjadi jaminan. Bisa saja harganya mengalami kenaikan, tapi bisa juga mengalami penurunan yang lebih drastis lagi. Untuk itu selalu mempertimbangkan risiko sebelum kamu ambil keputusan. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan pemahaman baru kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, kamu tentu sudah tahu bahwa beberapa waktu terakhir ini harga saham perusahaan-perusahaan besar cenderung mengalami penurunan. Tapi pernahkah kamu berpikir, dengan penurunan harga saham yang signifikan ini, apakah ada kesempatan yang bisa kita manfaatkan? Yang mana kesempatan itu cukup jarang terjadi. Nah, jadi pada video kali ini, saya terpikir untuk membahas satu topik terkait bagaimana potensi dividen yield jika dibandingkan dengan harga tertinggi dan harga saat video ini dibuat. Dan tidak hanya sampai di situ saja, kita akan membandingkan kira-kira berapa selisih modal yang perlu kamu keluarkan. Dari data ini, nantinya kamu akan mengetahui bahwa saat harga saham mengalami penurunan, ternyata untuk memperoleh dividen yang sama banyak, kamu hanya membutuhkan modal yang lebih kecil. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Mohon juga agar cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Nah, jadi pada video kali ini, saya akan membagi ke dalam 2 topik utama. Yang pertama, kita akan melihat pengaruh naik turun dividen dari sisi dividen yieldnya. Dan yang kedua, kita akan melihat dari sisi modal yang dibutuhkan.
Langsung saja kita masuk kepada nama-nama sahamnya. Dan untuk nama-nama saham yang saya akan gunakan ini adalah saham-saham yang memberikan dividen dengan yield yang cukup menarik. Mari kita bahas. Saham pertama adalah BBRI dengan harga tertinggi 6.450 dan harga pada tanggal 24 Juni tahun 2025 di angka 3.780, artinya turun sekitar 41%. Untuk dividen yang dibagikan di tahun 2025 adalah Rp343,40 per lembar saham. Itu artinya, jika kita membandingkan, dividen yield di harga tertingginya adalah 5,3%. Dan dividen yield saat harga saham video ini dibuat di angka 9,1%. Itu artinya terdapat selisih dividen yield sekitar 3,8%. Saham kedua adalah saham Bank Mandiri dengan harga tertinggi 7.550 dan harga saat video ini dibuat di angka 5.025. Artinya terjadi penurunan harga sekitar 33%. Dividen yang dibagikan di tahun 2025 adalah Rp466,18 per lembar saham. Artinya untuk dividen yield dari harga tertingginya yaitu 6,2% dan dividen yield untuk harga saat ini adalah 9,3%. Terdapat selisih sekitar 3,1%. Saham ketiga adalah saham BNI dengan harga tertinggi 6.250 dan harga saat video ini dibuat di angka 4.140. Artinya turun sekitar 34%. Dividen yang dibagikan di tahun 2025 adalah Rp374,06 per lembar saham. Dividen yield harga tertingginya adalah 6% dan dividen yield harga saat video ini dibuat di angka 9%. Artinya terdapat selisih sekitar 3,1%. Untuk saham keempat BJTM dengan harga tertinggi 970 dan harga saham saat video ini dibuat di angka 480, turun sekitar 51%. Dividen yang dibagikan di tahun 2025 adalah Rp54,71 per lembar saham. Dividen yield harga tertingginya yaitu 5,6 dan harga saat video ini dibuat 11,4. Ada selisih dividen yield sekitar 5,8%. Saham kelima adalah BNGA dengan harga tertinggi 2.220 dan harga saat video ini dibuat di angka 1.670. Terdapat penurunan sekitar 25%. Dividen yang dibagikan di tahun 2025 adalah Rp155,73 per lembar saham. Artinya dividen yield untuk harga tertingginya adalah 7% dan dividen yield harga saat video ini dibuat di angka 9,3%. Terdapat selisih yield sekitar 2,3%. Saham keenam adalah TLKM dengan harga tertinggi 4.850 dan harga saat video ini dibuat di angka 2.590. Terjadi penurunan sekitar 47%. Dividen yang dibagikan di tahun 2025 adalah 212,47. Dengan dividen yield dari harga tertingginya adalah 4,4% dan dividen yield harga saat video ini dibuat di angka 8,2%. Ada selisih sekitar 3,8%. Saham ketujuh adalah ASII dengan harga tertinggi 9.350 dan harga saat video ini dibuat di angka 4.470, turun sekitar 52%. Dividen payment year tahun 2025 adalah 308 dan dividen yield untuk harga tertingginya 3,3, dividen yield untuk harga saat video ini dibuat di angka 6,9, terdapat selisih 3,6%. Saham ke-8 UNTR dengan harga tertinggi 40.500 dan harga saat video ini dibuat di angka 21.175, terdapat selisih sekitar 48%. Dividen payment year 2025 adalah 1.484. Dividen yield untuk harga tertingginya 3,7 dan dividen yield saat ini 7%. Artinya terdapat selisih 3,3%. Saham ke-9 adalah ITMG dengan harga tertinggi 45.650. Harga per 24 Juni adalah 22.200. Terdapat penurunan sekitar 51%. Dividen payment year tahun 2025 adalah 2.245. Artinya dividen yield untuk harga tertingginya adalah 4,9 dan dividen yield harga saat video ini dibuat di angka 10,1%. Ada selisih 5,2%. Dan saham terakhir adalah PTBA dengan harga tertinggi 5.025 dan harga saat video ini dibuat di angka 2.440. Ada penurunan sekitar 51% dengan dividen payment year tahun 2025 Rp332,44 per lembar, dividen yield untuk harga tertinggi 6,6 dan dividen yield harga saat ini 13,6%. Ada selisih sekitar 7%. Nah, dari data sederhana ini kamu bisa lihat saham mana yang mengalami penurunan sangat signifikan. Tapi setidaknya dari 10 saham yang kita bahas ini semuanya mengalami penurunan yang cukup drastis, mencapai 25% hingga di atas 50%. Dan untuk potensi dividen yieldnya kamu bisa lihat untuk selisihnya berdasarkan tampilan yang ada ini. Ada selisih hanya 2,3% tapi ada yang mencapai selisih sekitar 7%. Nah, dengan data ini kamu mungkin melihat selisih dividen yieldnya tidak terlalu signifikan.
Tapi apabila kita memasukkan satu unsur lagi, yaitu kita akan melihat dari sisi modal, maka kamu akan melihat nominal yang cukup signifikan. Mari coba kita lihat di sini. Nah, untuk saham BRI, sebagai informasi, kita asumsikan kita akan memiliki target memperoleh dividen 10 juta rupiah dari saham-saham ini. Kamu bisa lihat sini, dengan harga tertinggi kita membutuhkan dana 187 juta, tapi harga saat video ini dibuat hanya 110 juta. Artinya terdapat penurunan modal sekitar 77 juta rupiah, yang mana lebih murah di harga saat ini. Untuk saham BMRI, untuk memperoleh dividen 10 juta rupiah, kamu butuh dana 161 juta di harga tertingginya yaitu 7.550. Tapi dengan harga 5.025, kamu hanya butuh dana 107 juta. Artinya ada penurunan dana sekitar 54 juta rupiah untuk memperoleh dividen yang sama banyak yaitu 10 juta rupiah. Saham ketiga adalah BBNI. Untuk memperoleh dividen 10 juta rupiah pada harga tertingginya, kamu butuh modal 167 juta. Tapi untuk harga saat ini hanya 110 juta. Artinya terdapat penurunan modal sekitar 56 juta. Saham keempat BJTM. Untuk memperoleh dividen 10 juta di harga tertingginya, kamu butuh dana 177 juta. Tapi harga saat video ini dibuat hanya butuh dana 87 juta. Artinya terjadi penurunan modal sekitar 89 juta. Saham kelima adalah BNGA, di mana untuk memperoleh dividen 10 juta pada harga tertingginya, kamu butuh 142 juta. Tapi pada saat video ini dibuat, hanya butuh 107 juta. Artinya terdapat penurunan modal sekitar 35 juta. Saham keenam, TLKM, membutuhkan dana 228 juta untuk harga tertinggi dan hanya 121 juta untuk harga saat video ini dibuat. Artinya terdapat penurunan modal sekitar 106 juta. Saham ketujuh yang akan kita bahas adalah saham ASII. Butuh dana 303 untuk harga tertingginya, tapi hanya butuh dana 145 juta harga saat video ini dibuat untuk memperoleh dividen 10 juta. Artinya terdapat penurunan modal sekitar 158 juta. Saham ke-8 ONTR butuh dana 272 juta untuk harga tertinggi dan hanya butuh dana 142 juta untuk harga saat ini. Ada penurunan sekitar 130 juta. Saham ke-9 ITMG butuh dana 203 juta di harga tertinggi tapi hanya butuh dana 98 juta saat harga video ini dibuat. Ada penurunan dana sekitar 104 juta. Dan saham terakhir PTBA butuh dana 151 juta dari harga tertinggi tapi hanya butuh dana 73 juta dari harga saat ini. Artinya ada penurunan modal sekitar 77 juta. Kamu bisa lihat datanya di sini. Dari aspek modal yang dibutuhkan, terjadi penurunan modal yang cukup signifikan untuk 10 saham ini. Padahal untuk memperoleh dividen yang sama banyak, yaitu 10 juta rupiah. Ada yang hanya turun modalnya sekitar 35 juta, tapi bahkan ada yang turun modalnya sampai 158 juta. Tentu saja ini dengan asumsi kamu melakukan pembelian di harga saat video ini dibuat. Nah, tapi pada kenyataannya banyak orang yang sudah membeli di harga atas dan pada saat video ini dibuat malah kehabisan dana. Itu artinya untuk potensi dividen yield ini dan untuk potensi modal yang dibutuhkan, kita harus menggunakan harga rata-ratanya. Tidak boleh menggunakan harga saat ini karena kurang realistis. Karena pada kenyataannya kamu sudah membeli juga di harga yang relatif lebih tinggi. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk menghitung harga rata-ratanya. Dan ada juga informasi menarik karena apabila kita melihat dari sisi dividen itu memiliki kenaikan dividen yield dan dari sisi modal mengalami penurunan modal untuk melakukan pembelian, tapi di sisi yang lain ada juga potensi floating loss yang membayangi. Karena apabila harganya mengalami penurunan dan kamu sudah beli sahamnya, itu artinya kamu memiliki floating loss di portofolio. Tapi kembali lagi, itu semua tergantung kepada persepsi kamu masing-masing. Apakah kamu mengejar capital gain ataukah kamu mengejar dividen? Dan dari data ini juga kamu bisa lihat, 10 saham yang kita bahas ini sebenarnya mengalami penurunan yang cukup signifikan dari harga tertingginya. Memang untuk menentukan kapan waktu yang terbaik untuk melakukan pembelian, tidak boleh berpatokan pada harga tertinggi kemudian mengalami penurunan berapa persen. Kita butuh melakukan berbagai analisa seperti harga wajar, prospek usaha, laba, dan lain sebagainya. Nah, tapi setidaknya dengan data ini kamu bisa melihat bahwa saham-saham yang kita bahas merupakan saham-saham yang menghasilkan laba yang besar dan mereka membagikan dividen dengan yield yang menarik. Terlepas dari labanya mengalami kenaikan atau penurunan, berdasarkan data saat video ini dibuat, inilah informasinya. Tapi sebagai informasi juga, kamu perlu menyesuaikan untuk potensi dividen yield di tahun 2026 nanti dengan mengacu pada proyeksi laba yang berhasil mereka capai di tahun 2025. Itu artinya angka dividen payment year ini mungkin saja naik atau mungkin saja turun. Dan begitu juga dengan dividen yield serta modal yang kamu butuhkan. Hal itu harus kamu analisa lagi secara mandiri agar supaya kamu memiliki hasil yang lebih akurat lagi. Jadikan video ini hanya sebagai second opinion saja, tapi pastikan kamu mengetahui apa yang kamu lakukan.
Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.